Assalamualaikum Bu Fitri. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Burda. Alhamdulillah sehat. Burda Lagi gimana sibuk. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bu Fitri sibuk? Alhamdulillah tidak Bu. Ini sudah siap curhat sama Bu Burda. Curhat bersama Mama Furda. Ya, terima kasih Bu Fitri. Nah, kira-kira ini Bu Fitri mau curhat apa? Monggo disampaikan. Ya Bu. Itu Bu Burda. Saya itu ingin berdiskusi dengan Bu Burda tentang anak didik saya. Anak didik saya itu sampai sekarang masih belum bisa baca. Padahal dia itu sudah kelas 5 Bu. Jadi saya itu bingung, gimana nih kok masih ada anak yang belum bisa baca di kelas 5. Padahal kan kelas 5 nanti ada KMD. Begitu. Nah, terus kira-kira nih ya, sebelum masuk kelas 5 sebelumnya apa Ibu sudah tahu atau belum? Pada saat mungkin kabar-kabar dari guru kelas yang lain, apa sudah memberitahu atau baru saja Ibu mendengar? Sebelumnya itu saya sudah dapat itu Bu, informasi dari guru sebelumnya. Bu, ini yang belum bisa baca seperti itu. Tapi saya itu kan bingungnya gini, belum bisa baca ya. Nah, itu yang membuat saya masih bingung gimana gitu. Nah, kira-kira ini ya tadi yang belum bisa baca ini rencananya sama Bu Fitri mau diapakan? Maksudnya rencana Bu Fitri kepada siswa yang belum bisa ini bagaimana Bu? Gini Bu, saya itu punya rencana ingin memberikan jam tambahan atau semacam kayak klinik gitu Bu. Jadi itu saya lakukan di luar pembelajaran, karena kalau di dalam pembelajaran saya terlalu fokus dengan anak yang belum bisa baca ini, nanti kasihan sama yang lain Bu. Jadi saya tuh ingin memberikan tambahan jam pada anak ini untuk bisa lebih lancar membaca seperti itu. Gimana Bu? Sudah pernah bertemu dengan Ananda belum Ibu? Barangkali sudah pernah dipanggil? Sudah untuk dipanggil itu. Ini kan baru masuk, jadi ya kenalan itu dulu nih. Sudah kenal sih, tapi belum mendalami anaknya seperti apa seperti itu. Gitu. Nah, kira-kira dari klinik yang jenengan terapkan ini, kira-kira itu untuk skala keberhasilannya menurut Bu Fitri berapa dengan kemampuan yang jenengan miliki? Misalkan keberhasilannya mungkin berapa Bu kalau rencananya Bu? Dari skala 1 sampai 5 misalkan, kira-kira 1 sampai 5 dia itu masih di 1. Masih di 1. Nah, kira-kira itu apa tahapan-tahapan atau planning untuk mencapai angka 4 atau 5 bagaimana Bu? Jadi tahapannya itu saya pertama itu mau ngobrol sama anaknya, saya ingin dekati, karena kadang itu kalau anak SD itu kalau saya langsung ajak seperti itu, kayak saya kasih jamban itu kelihatannya dia tuh merasa saya kok tinggal di kelas ya, saya kok diajari gini lagi ya. Nah seperti itu kadang juga merasa kayak berarti saya ini kok ditinggal sendiri, saya ini dihukum. Nah seperti itu. Jadi langkah pertama itu saya mau
mendekati anak tersebut itu dengan ngobrol, terus saya ingin memberitahu anak kalau kamu di kelas 5 ini lo mau KKN, kamu harus bisa baca lancar, seperti itu Bu langkah pertama. Nah jadi kalau anak sudah tahu tujuan saya itu untuk membantu dia supaya lancar membaca, nanti pelan-pelan saya akan mengajari setelah pembelajaran supaya anak itu tidak kaget tiba-tiba saya ajak belajar membaca seperti itu Bu. Bagus sekali Bu, mau apa memberikan waktu luang untuk mengajari. Nah, bantuan dari orang tua siswa apa pembuatan Ibu terkait dengan program yang mau jenengan sampaikan? Nah, kalau sama orang tua itu kelihatannya sangat perlu Bu. Karena apa? Nah ini kan dilakukan di luar jam pembelajaran. Jadi orang tua pasti berpikir seperti itu. Anak saya kok belum pulang? Ini gimana? Nah jadi saya konfirmasi dulu sama orang tuanya bahwa si yang namanya Kelvin gitu. Bahwa si Kelvin ini nanti saya ajari sendiri untuk membaca seperti itu biar orang tua tidak mencari karena waktu pulang kok belum pulang seperti itu Bu. Tapi saat ini belum ya Bu ya, masih belum kan, masih gitu. Belum, itu baru rencana. Kemudian kira-kira ya Bu, ini kan rencana jenengan itu juga bagus. Apakah menuju rencana yang jenengan mau jenengan sampaikan ada hambatan apa mboten kira-kira sampai saat ini? Nah itu hambatannya itu ada di saya waktu saya kadang kan setelah mengajar itu kita harus mengerjakan yang lain gitu. Nah, saya di sini kan sebagai bendahara pasti saya harus mengerjakan laporan bos seperti itu. Nah itu kadang saya lakukan setelah melakukan pembelajaran. Jadi kendalanya ya itu kalau saya ada pekerjaan yang harus saya lakukan itu saya tidak bisa seperti itu Bu. Itu kendalanya. Itu kendalanya. Berarti itu kendalanya kira-kira sudah memikirkan solusinya atau alternatif yang lain apa enggak Bu? Ya, saya itu berpikir untuk mengatasi kendala itu dengan membuat jadwal. Jadi saya jadwalkan tidak setiap hari. Jadi untuk satu minggu itu bisa 3 kali atau 4 kali seperti itu Bu. Jadi untuk hari-hari yang saya tidak memberi tambahan itu saya bisa mengerjakan laporan yang lain seperti itu. Rencana saya ke depan. Ya berarti rencananya jenengan mau mendidik siswa yang belum bisa membaca tadi ya. Apakah teman-temannya ada yang tahu? Untuk itu kalau anak ini belum bisa itu teman-temannya sudah tahu, tapi untuk rencana saya ini nggak ada yang tahu, soalnya saya tidak langsung ngomong sama di depan kelas itu enggak, saya memanggil anaknya, saya ajak ngobrol seperti itu untuk rencananya yang akan saya lakukan. Nah, kira-kira kan jenengan sudah punya rencana, sudah pokoknya sudah punya data. Kira-kira sampai ini untuk mencapai rencana jenengan seperti apa? Strategi panjenengan agar rencana yang jenengan untuk siswa ini bisa berjalan dengan lancar itu tadi strateginya apa? Tadi kan orang tua sudah nggih, mungkin ada tambah lagi strateginya. Ya, strategi saya tadi memberikan jam tambahan. Nah, di situ nanti saya akan mencari referensi buku-buku yang digunakan untuk belajar membaca itu loh, bukan sekarang ada nih 15 menit membaca itu. Nah, saya ingin menggunakan buku-buku seperti itu untuk membantu saya. Apakah
ada keterlibatan dari kepala sekolah tidak Bu? Maksudnya jenengan lapor kepala sekolah tentang program yang jenengan mau buat. Oh, untuk itu ya Bu, nanti kalau rencana saya ini sudah matang, rencana saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kira-kira yang saya lakukan ini sudah benar apa belum? Seperti itu Bu. Ya, jadi ini kan sudah menjadi rencana saya. Jadi saya ingin melakukan itu sudah terencana dengan matang. Nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kalau saya itu punya program seperti ini Pak, untuk membantu anak yang belum bisa membaca. Nanti saya akan seperti ini. Nah, nanti saya akan sodorkan, saya akan berkoordinasi bagaimana untuk kelanjutannya seperti itu. Nah, kira-kira jangka waktu rencananya jenengan itu membutuhkan berapa lama Bu? Sampai anak itu bisa membaca. Berarti belum bisa ditentukan ngoten ya? Ya. Kalau misalkan tadi kan jenengan bilangnya sampai bisa membaca, kalau sampai sangat jauh 6 sampai 7 bulan baru bisa membaca, terus pripun Bu? Maksudnya misalkan tadi kan jenengan ada target sampai anaknya itu target membaca ya, bisa membaca. Kalau misalkan sampai sudah akhir atau mendekati AKM masih belum lancar membaca, seperti apa Bu? Nah itu nanti kalau di sekolah kan saya ajari, jadi untuk supaya nanti anak itu bisa cepat bisa, nanti dari sekolah itu buku yang saya gunakan itu nanti saya pinjamkan ke anaknya. Jadi di rumah tuh orang tua bisa mengajari juga, tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga dia belajar. Insya Allah akan lebih cepat bisa seperti itu. Kemudian berarti perlu ada dukungan dari orang tua ya Bu ya, secara ya sudah pasti orang tua berarti sudah ada komitmen ya Bu, jenengan sudah berkomitmen untuk membuat rencananya sangat bagus sekali Bu. Jarang ada mohon izin ya Bu, jarang ada guru yang memberikan waktu tambahan untuk siswa yang kurang. Jadi baik sekali. Kemudian komitmen Anda juga Bu Fitri juga bagus. Nanti juga semoga saja nanti komitmennya orang tua juga bagus ya Bu, bisa mendukung kegiatan yang akan jenengan lakukan. Kemudian nah berarti yang berkomitmen di sini selain jenengan, orang tua, atau perlu ada tambahan lagi Bu Fitri? Kelihatannya sementara ya saya orang tua itu yang perlu Bu. Karena sekarang ini saya sebagai wali kelasnya seperti itu. Mungkin untuk di kelas selanjutnya mungkin wali kelas yang baru. Itu ya bagus. Kemudian untuk mencapai komitmennya agar dia orang tua tetap sungguh-sungguh dan anaknya juga ya Bu ya, berarti harus berkomitmen untuk belajar ya. Kalau anaknya punya kesungguhan, insya Allah mungkin akan segera cepat Bu untuk tindak lanjut Bu dengan program yang jenengan buat. Tindak lanjutnya itu nanti saya akan langsung melaksanakan rencana yang sudah saya buat ini. Nanti segera koordinasi sama kepala sekolah dan saya laksanakan. Berarti kepala sekolah juga harus tahu ya Bu ya? Dengan rencananya jenengan, soalnya kan kadang itu kita juga perlu dukungan, tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya? Betul. Namanya nanti lulus dari SD,
nanti si anak tidak mengalami kesulitan untuk melangkah ke jenjang berikutnya, apalagi mau mendekati AKM ya Bu ya. Nanti hasilnya sangat-sangat menunjukkan loh Bu. Kalau sudah untuk AKM sendiri ya Bu, itu semua siswa atau hanya sampel saja Bu? Untuk AKM itu kan itu Bu, murid saya itu hanya ada 20 ya, semua semuanya berarti ya, tidak dipakai sampel ya? Ya, semua. Ya baik, begitu ya Bu ya. Semoga apa yang jenengan terapkan nanti hasilnya bisa maksimal. Kemudian komitmen antara orang tua, baik ibu, ayah, dan anak juga semoga komitmennya tinggi untuk bisa segera bisa dan membuat nanti AKM menjadi lancar. Begitu ya Ibu ya. Ya Bu, amin. Semoga lancar. Baik. Nah, semoga sukses ya Bu, karena ini adalah program pertama. Semoga tidak ada hambatan. Kalaupun misalkan ada hambatan, semoga bisa terselesaikan. Mata. Ya, terima kasih Bu Fitri. Semoga hasilnya bisa bisa baik nggih, sesuai yang diharapkan Bu Fitri nanti. Terima kasih. Mohon maaf jika saya bertanya ada